Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam ini yang terjadwal sebagai mubalik yang menyampaikan ceramah tarawih adalah Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Puntang. Akan tetapi beliau berhalangan karena ada tugas, maka panitia langsung menunjuk saya untuk menggantikan beliau. Untuk kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit. Jamaah seluruhnya hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang ada di dalam bulan-bulan Qamariyah atau bulan di tahun Hijriyah, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinantikan kehadirannya dan sangat dirindukan kedatangannya oleh sebagian besar umat Islam. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur kemuliaan dan kebaikan. Setiap kebaikan ataupun amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan amal ibadah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Makanya jauh sebelum masuk bulan Ramadan, begitu bulan Rajab tiba, kita kemudian selalu berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkan kepada kami keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa ini yang kemudian diamalkan oleh para ulama-ulama kita dan orang-orang soleh. Mereka senantiasa membaca doa ini sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban hingga dia bertemu dengan bulan Ramadan. Karena begitu kuatnya keinginan mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya berupa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah betul Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita selama Ramadan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa
yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata iman dan ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Sepanjang dosa kita, dosa vertikal kaitannya dengan Allah. Ketika kita melakukan pertaubatan, Allah pasti akan memberikan ampunannya kepada kita. Karena semua dosa-dosa yang kita kerjakan ketika kita melakukan pertaubatan pasti diampuni oleh Allah. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi yang harus kita ingat adalah di samping dosa-dosa vertikal kita ada dosa horizontal. Dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pernah bisa mengampuni dosa-dosa kita sebelum orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti, memaafkan kita. Makanya di akhirat nanti ada yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang bangkrut, orang muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah dimaksud dengan orang-orang bangkrut? Ada yang kemudian menjawab, "Ya Rasul, yang saya tahu bahwa orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, tidak punya harta benda, yang tadinya profesinya sebagai pengusaha atau pedagang, habis seluruh dagangannya, berikut dengan seluruh modal-modal yang dimilikinya." Kata Rasulullah, bukan begitu. Al-muflisu min ummati may ya'ti yawmal qiyamati bi sholati wa siyami wa zakah. Orang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, mereka dari umatku, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Begitu dia memasuki ke dalam surga, langkahnya terhenti. Dia didatangi oleh orang-orang yang pernah dizalimi, orang-orang yang pernah disakiti di hidup di dunia ini. Rasulullah menggambarkan wayati pada syatama hada, datang orang-orang yang pernah dicaci maki, dipermalukan di depan orang banyak. Wa gazaba haza, orang-orang yang pernah istilahnya berzina padahal tidak. Wa akala mala hadza, orang yang pernah dimakan hartanya secara zalim. Wa safaka dama hadza, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, orang yang pernah dipukulnya. Maka seluruh kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi tersebut. Fa'in hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, ketika seluruh pahalanya kebaikannya habis terbagi kepada orang yang pernah dizalimi, ukhiza min khatayahu, giliran dia mengambil dosa-dosa orang tersebut. Summa dzul alaih fadruh finnar, dan setelah itu dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi di sisi lain, banyak orang yang pernah dizalimi, banyak orang yang pernah dirugikan gara-gara ucapan-ucapannya maupun dengan perbuatannya atau tangannya. Maka jaga ucapan-ucapan kita. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut kita, melainkan semuanya tercatat
dan diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Komentar-komentar kita bagi pergaulan kita di dunia nyata maupun di dunia maya, komentar-komentar di kolom Facebook, di WhatsApp, di Instagram, komentar-komentar menyakiti perasaan orang, memfitnah, menggibah, sehingga menyebabkan orang menjadi terhina. Itu sama hukumnya. Komentar melalui tulisan ataupun dengan lisan sama. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya dosa-dosa terhadap sesama manusia, langsung minta kepada orang yang pernah dizakimi. Minta maaf, minta ridhonya, minta kehalalannya. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selamat dunia akhirat cuma dua syaratnya: jaga ibadahnya pada Allah dan jaga hubungannya terhadap sesama manusia. Di dalam bulan Ramadan ini paling tidak ada dua yang harus dibersihkan. Bersihkan hati kita dengan cara zikir dan memperbanyak istighfar. Dan yang kedua, jaga pergaulan kita terhadap sesama manusia dengan cara meminta maaf kepada mereka yang pernah disakiti. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan kita keluar bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhir hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.